Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk Aplikom. Pertemuan kemarin kita sudah bahas sampai rumus atau equation, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas footnote, header footer, penomoran halaman, menulis bentuk kolom, dan nanti insya Allah sampai cetak gabung, ya. Oke, kita buka di modul halaman 34 sambil dibuka ya. Video ini boleh di download ya, kalau kita mau memutarnya berulang kali ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang membuat footnote dan header footer. Sebelum ke header footer, kita akan bahas dulu yang footnote. Footnote itu nama lainnya catatan kaki. Saya kira semuanya sudah pernah mengetahui ya apa itu catatan kaki. Kalau di modul halaman 34, catatan kaki adalah catatan yang menerangkan isi teks, bisa berupa sumber atau penjelasan teks yang terletak di bagian bawah suatu halaman. Jadi misalkan saya punya teks seperti ini. Footnote adalah catatan yang menerangkan isi teks, misalkan itu ya. Oke, misalkan ini. Nah, misalkan saya mau menambahkan catatan kaki untuk menjelaskan nama lain dari footnote itu apa. Nah, mau saya tambahkan di catatan kaki. Nah, caranya kita taruh kursornya di belakang kata footnote ya. Kemudian masuk ke menu references ya. Di menu references, dari area bagian footnote ini klik aja insert footnote. Nanti akan muncul angka 1. Insert footnote, diklik. Nah, ini catatan kaki nomor 1. Dia akan muncul di kata footnote-nya. Footnote ada tanda 1, berarti catatan kaki nomor 1. Misalkan saya mau menjelaskan kata lain dari footnote, yaitu catatan kaki gitu. Nah, itu. Jadi fungsi pertama itu bisa menjelaskan suatu kata ya. Fungsi utama yang pertama dari catatan kaki itu bisa menjelaskan sebuah kata atau kalimat. Atau fungsi yang kedua, kita bisa menuliskan sumber dari kalimat yang kita ambil. Nah, misalkan kata ini kan sumbernya dari modul. Nah, itu mau saya tampilkan di footnote di bawah sini. Berarti kita taruh kursornya di belakang kalimat paling belakang sebelum titik ya. Kemudian kita masuk ke reference lagi. References. Nah, di sini ada footnote. Klik aja insert footnote, nanti akan muncul angka 2. Berarti catatan kaki nomor 2. Misalkan di sini sumbernya modul aplikasi komputer tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Jadi fungsi footnote seperti itu. Bisa untuk menjelaskan suatu kata, atau bisa untuk menuliskan sumber dari sebuah kalimat. Kalimat ini sumbernya dari mana kita ngambil itu. Oke, saya kira itu untuk footnote ya. Kemudian lanjut ke poin berikutnya, itu ada header footer. Nah, header footer itu kalau di header yang pertama ya, header itu area atas. Ini kalau kita double klik di atas ini, nah ini akan muncul header dan akan muncul yang bawah footer ya, paham ya? Ya. Jadi header footer ini, header itu yang area atas, footer itu yang area bawah. Caranya kita double klik yang area atas
atau bawah, nanti akan muncul ya. Nah, itu. Fungsinya apa sih header ini? Fungsinya apa? Oke, yang pertama sebelum saya jelaskan fungsinya, jadi header footer itu beda dengan areanya footnote ya. Header footer itu di atas dan bawah, dan footnote itu di dalam kertas kerjanya. Ini di luar kertas kerja. Jadi area header footer itu adalah area luar kertas kerja ya. Oke, lalu fungsinya apa sih header footer itu? Saya contohkan seperti ini. Misalkan saya ketikkan kalimat Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, jadi ada teksnya ya. Kemudian saya double klik di area kertas kerja ya. Kemudian saya enter terus sampai halaman kedua. Nah, ini. Maka halaman kedua area headernya juga sama, ada teksnya Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Saya contohkan yang footer juga. Misalkan yang footer itu nama ya. Tri Wahyu Oktavandi. Oke. Maka di halaman berikutnya juga ada teksnya, nama Tri Wahyu Oktavandi. Begitu juga untuk halaman ketiga dan seterusnya, semua akan sama. Jadi biasanya header itu biasanya digunakan untuk bikin kop surat. Jadi kalau kalian mengisikan kop surat di sini, nanti otomatis di halaman berikutnya kop suratnya akan sama, kopnya akan sama. Jadi seperti itu. Atau kalian menuliskan biasanya itu kalau di Instagram itu ada at LKIB gitu ya. Misalkan ada IG @LKIB UMM, maka nanti akan muncul semua di bawah. Nah, itu fungsinya header footer. Oke. Saya kira sudah paham ya fungsinya header footer. Oke, selanjutnya kalau kita klik di area header ya. Di sini saya akan jelaskan, akan muncul menu desain, saya akan jelaskan di bagian option. Ini ada different first page dan ada different odd and even page. Ya. Saya biasanya kalau di kelas melontarkan pertanyaan nanti tanya jawab gitu. Karena di sini hanya saya jelaskan, berarti langsung saya jelaskan aja, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau misalkan kita centang different first page, nah, maka header yang di atas hilang, footernya hilang. Bagaimana dengan halaman kedua? Tetap ada halaman kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya tetap ada. Jadi different first page itu berarti halaman pertama header footernya itu berbeda dengan halaman berikutnya ya. Kalau sudah kita centang di halaman pertama different first page, berarti kita bisa isikan di sini. Misalkan Universitas Makmur misalkan ya. Nah, itu tidak akan mempengaruhi halaman-halaman yang lainnya. Nah, tetap Universitas Muhammadiyah Malang. Ini juga tetap, IG-nya juga tetap. Jadi itu. Jadi kalau kita mau halaman pertama berbeda dengan halaman selanjutnya, itu bisa dicentang different first page. Oke. Itu. Misalkan saya normalkan lagi. Bagaimana dengan yang pilihan yang kedua? Ada different odd and even page. Kalau different odd and even page itu kalau kita centang, apa yang terjadi? Sudah dicentang ya. Halaman pertama tetap ada UMM ya. Halaman footernya juga ada.
Nah, halaman kedua nggak ada, halaman ketiga ada, halaman keempat bagaimana? Nah, nggak ada. Jadi kalau kita centang different odd and even page itu, maka header footer dari halaman genap dan ganjil itu berbeda. Halaman ganjil itu ada UMM, halaman genap nggak ada. Misalkan saya isi Universitas Makmur ya. Nah, maka halaman genapnya akan Universitas Makmur semua. Oke ya. Oke ya, paham ya? Itu bedanya different odd and even page dan different first page. Oke. Gitu. Saya kira nggak akan ada masalah itu. Yang ada masalah nanti kalau kita bikin skripsi ya terkait dengan penomoran halaman. Saya kira akan bahas tentang penomoran halaman yang ada di insert page number ini ya. Nah, ini ada banyak pilihan. Ada top of page, ada bottom, ada page margin itu di bagian samping, ada current position ini. Jadi top of page berarti posisi penomoran halamannya ada di atas. Pencet tadi insert ke top of page itu penomoran halamannya ada di atas. Ada yang di atas bagian kiri, ada tengah, dan ada kanan. Begitu juga untuk bottom juga gitu. Ada yang bottom kiri, ada yang tengah, dan ada yang kanan. Kemudian ada page margin, ini di posisinya di samping ya. Kemudian ada format page number, kita coba klik format page number. Nah, di sini kita bisa mengubah format penomoran halaman kita. Mau formatnya angka Arab ya, 1 2 3, ada ABC atau Romawi, menggantinya di sini di page number ya. Oke. Kemudian ada continue, ini ada page numbering, continue from preview section. Ada start at. Kalau continue from preview section berarti dia akan melanjutkan urutan angkanya dari halaman sebelumnya ya. Kalau kita start at, misalkan saya start at 5, berarti nanti halamannya ya, akan dimulai dari angka 5. Nggak ada angka 4, 3, 2, 1. Halamannya mulai dari 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, itu fungsi dari start at ya. Start at. Oke. Berbicara tentang penomoran halaman, kalau kita bikin skripsi itu format atau makalah gitu ya, itu kan ada cover, itu biasanya tanpa halaman. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi biasanya halamannya Romawi 1 misalkan ya, Romawi 1. Kemudian ada apa lagi? Apa lagi? Kata pengantar. Misalkan halaman Romawi 2. Nah, ketika kita sudah masuk bab 1 misalkan, nah ini halamannya angka 1 di tengah, posisinya di tengah bawah. Kemudian halaman berikutnya berarti halaman 2 dan seterusnya itu di kanan atas. Oke.
Kalau masalahnya seperti ini, kalau nggak salah kemarin ada yang tanya ya, bagaimana cover itu supaya nggak ada halamannya. Saya jelaskan di sini. Kita buka baru ya, sambil dipraktekkan. Oke. Oke, langkah yang pertama itu cover. Baiklah, kita tulisin di sini cover. Kemudian kita taruh kursornya di paling bawah halaman pertama ya. Ingat, kita taruh kursornya di paling bawah halaman pertama dengan menekan enter tadi ya. Di enter sampai dia posisinya di paling bawah halaman pertama. Jangan sampai nambah halaman ya. Sorry. Enggak mau. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, kalau kursornya sudah ditaruh di bawah halaman pertama, kita masuk ke page layout. Page layout, kemudian ada break. Kalian centang next page, kalian pilih klik next page, maka dia akan loncat ke halaman selanjutnya. Oke, dia akan loncat ke halaman selanjutnya. Dan kita lihat di area header footernya. Nah, di sini ada section 1. Yang berikutnya ada section 2. Ini artinya section 1 bisa diedit sendiri penomoran halamannya, section 2 juga begitu. Setelah itu, setelah break next page ya, kemudian masuk ke header. Nah, kalian matikan ini yang di halaman kedua ya. Header yang di halaman kedua dimatikan link to previous-nya. Ini masih nyala. Ini masih nyala link to previous. Kalian hilangi. Nah, agar dia tidak mengikuti halaman sebelumnya. Kemudian juga untuk footer juga. Klik di footernya ya. Kemudian matikan link to previous. Oke. Kemudian di sini kita isi apa tadi? Daftar isi ya. Daftar. Oke. Halaman pertama tidak ada halamannya. Kemudian halaman kedua kita isikan. Masuk ke footer. Kok nggak mau? Oke, masuk ke footer. Kemudian page number. Masuk ke footer ya. Kemudian page number kita taruh di bottom. Sebentar, tadi halamannya Romawi ya, kita ubah dulu Romawi. Nah, di sini di page number format ya, kita ubah Romawi. Kemudian start at-nya kita mulai dari angka 1 ya. Kemudian di OK. Belum muncul angkanya belum muncul karena belum dipilih posisi angkanya mau di mana. Misalkan di tengah bawah. Oke. Nah, dia akan muncul di tengah bawah. Jadi halaman pertama kosong, nggak ada halamannya. Halaman kedua di tengah bawah Romawi ya. Kemudian kita enter halaman ketiga, itu Romawi 2 ya kan, sudah benar kan, lanjut, tidak usah di next break lagi. Kemudian kita isikan di sini apa tadi, kata pengantar. Oke, sudah benar ya. Halaman pertama cover tidak ada halamannya, halaman kedua halamannya Romawi 1, halaman ketiga Romawi 2. Nah, halaman berikutnya ini bab 1 halamannya menjadi angka 1 di tengah bawah. Nah, kita lakukan cara yang tadi. Kita taruh kursornya di paling bawah halaman 2 Romawi,
Kemudian kita masuk ke page layout, kemudian masuk ke bricks, klik next page. Nah, jangan lupa setelah itu kan dia loncat ke halaman berikutnya. Jangan lupa double klik, diapakan? Matikan link to previous. Kemudian yang bawah matikan link to previousnya dan dihapus halamannya. Cara menghapusnya di blok, kemudian di delete aja. Udah. Tapi matikan dulu link to previous supaya halaman yang atasnya nggak hilang. Kalau kalian tidak matikan link to previous, maka halaman atasnya ketika kalian delete di sini, halaman atasnya akan hilang semua, ke delete juga. Jadi intinya itu, link to previous matikan. Oke. Kemudian di sini bab 1. Bab 1 itu dia posisinya di tengah bawah. Masuk ke sini ya. Page number ke halaman bab 1, page number. Format page numbernya diubah. Tadi kan Romawi, diubah menjadi 1, 2, 3. Start at-nya 1 ya. Oke, sudah benar. Page number taruh di tengah bawah ya. Nah, yang atas tetap nggak ada ya. Cover tidak ada halaman. Daftar isi halamannya Romawi 1, kata pengantar Romawi 2, bab 1, angka 1 ya. Bagaimana dengan berikutnya? Halaman berikutnya kan dia tidak di tengah bawah. Oke. Halaman berikutnya itu di kanan atas, bukan di tengah bawah. Berarti kita lakukan lagi break, page layout, break, next page. Kemudian apa? Double klik di headernya, matikan link to previous, bawahnya juga matikan link to previous. Kemudian ini di blok, di delete karena bukan di tengah bawah kan. Untuk halaman berikutnya ini di kanan atas, format page numbernya diubah, start at-nya diganti 2, kemudian di OK karena setelah 1 2 ya. Kemudian kita pilih yang top bagian kanan. Selesai. Jadi cover halamannya kosong, daftar isi halamannya Romawi 1 di tengah, kata pengantar Romawi 2 di tengah, bab 1 di tengah, halaman berikutnya 2 di kanan atas, 3 di kanan atas, 4 di kanan atas, dan seterusnya ya. Paham ya? Jadi kalau kita mau membuat beda halaman itu lakukan langkah tadi, page layout, break, next page. Oke, saya kira itu untuk penomoran dengan letak yang penomoran halaman dengan letak yang berbeda. Oke, nanti kalau kurang paham diulang-ulang aja ini videonya sambil dibaca. Nggak ada ya, diulang-ulang aja videonya. Nanti misalkan ada salah langkah, bikin baru aja file new. Kalau nggak tahu kesalahannya di mana, bikin aja file new, kemudian coba lagi dari awal langkahnya. Silakan. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman 36. Menulis bentuk kolom. Teman-teman pasti tahu kalau halaman di koran itu ya, halaman di koran itu pasti bentuknya kolom-kolom. Bentuknya kan dibuat per kolom ya. Bentuk tulisannya itu dalam bentuk kolom. Nah, bagaimana membuat itu? Itu ada di page layout. Ini ada kolom. Kita bisa 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Ada more kolom. Oke. Saya contohkan di sini. Misalkan saya punya kalimat. Iya. Sorry.
Oke, misalkan saya punya beberapa paragraf. Nah, ini kita kasih contoh 3 paragraf. Paragraf kan awas awal kalimat agak menjorok ya. Awal paragraf dia agak menjorok. Oke. Misalkan saya punya 3 paragraf. Ini 1, 2, 3. Paragraf A, paragraf B, paragraf C. Dan kemudian misalkan diminta buat paragraf A ini menjadi 1 kolom. Langkahnya nanti kalau teman-teman mau bikin kolom, ketik dulu teksnya, ketik dulu semua paragraf, baru diubah menjadi bentuk kolom. Jangan ubah kolom dulu baru ngetik, kebalik ya. Ketik dulu baru bikin kolom. Jadi di blok, kemudian masuk kolom. Misalkan ini diubah menjadi 2, tinggal pilih yang 2. Kemudian yang 3 ini misalkan jadi 3, tinggal 3. Yang 4 ini misalkan jadi 4, atau enggak usah. Kalau 4 kan sudah tahu ya. Kalau 4 berarti more kolom. Nah, ini number kolomnya diubah. Kolom, more kolom. Nah, number of kolomnya diubah menjadi 4. Itu kalau pengen 4. Kalau pengen 5 ya 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya. Di situ. Nah, kemudian ada satu lagi yang ingin saya kasih contohkan. Kalau nanti di soal latihan misalkan diminta per kolom ini ada garis pemisahnya, jangan pakai insert shapes line ini, jangan pakai ini ya, sudah ada sendiri menunya. Jadi silakan di blok, kemudian page layout, kolom, more kolom ya. Nah, di sini kalian centang line between, sudah nanti muncul nah garis pemisahnya. Ini juga misalkan oke, line between. Oke. Jadi jangan pakai insert shapes line, jangan pakai itu. Jadi pakai line between tadi ya. Oke. Itu untuk bentuk kolom ya. Oke, saya kira itu untuk penjelasan pada part ini. Kemudian part selanjutnya akan saya jelaskan tentang cetak gabung ya. Apa itu fungsi cetak gabung? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.